wabarakatuh. Selamat malam. Semoga sehat semua para penggemar misteri dimanapun kalian berada. Dan saya mewakili dari tim The Best Misteri kali ini akan mencoba menanyakan kepada teman kita, adik kita yang dia ini ya penggemar misteri juga. Dia mengalami sebuah peristiwa mistis. Kita akan menanyakan gimana jalan ceritanya, alur ceritanya, kok bisa dia mengalami peristiwa itu ya. Ada Ipan, namanya ada Ipan ya? Iya sih. Ya gimana itu kronologinya Adik Ipan ini bisa mengalami peristiwa itu seperti apa, di mana tempatnya, di rumah kah, terus jam berapa, itu gimana? Tolong diceritakan ya biar untuk mengobati penasaran para sahabat-sahabat misteri kita. Awal cerita sih pertama itu sama teman berdua iseng-iseng untuk apa sih namanya itu dunia misteri gitu kan, dunia goib. Bikin vlog lah ya, Iya, berdua aja ya. berdua. Agak kencang suaranya nggak apa-apa deh. Nah terus awal itu dari rumah ke sekolahan dan nyampe dari sekolah itu Malam itu ya, posisi malam tuh sekitar jam 10-an. Terus pas sampai sekolah ngobrol dulu mau gimana dan terus pas sudah ngerakam videoin dan terus pertama tuh menuju ke WC toilet. Pas sampai toilet ceritanya tuh di kamera itu sih sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kan, jadi biasa gitu. Terus keliling sekolahan, pas sudah keliling sekolahan ngeliat gudang kok ada putih-putih gitu kan, dan saya tanya dengan teman saya satunya, apa itu kan. Terus kata dia disenterin, kok iya itu ya, apa itu putih-putih katanya. Pas direkam kok nggak ada gitu kan. Pas disenter lagi, disenter jarak jauh, itu tuh putih, mukanya tuh hitam pokoknya gimana gitu, matanya merah gitu kan. Pas itu merinding itu kan. Terus saya tuh udahlah gitu kan, udahlah nggak usah ngevlog lagi gitu kan, udah pulang kan. Terus teman saya tuh udah ngomong, udahlah jangan dulu katanya, ini kesempatan gitu kan, kapan lagi bisa ngeliat kayak gini. Dan terus ngeliat terus kok nama merinding gitu kan. Pas udahlah saya bisa bujuk-bujuk untuk pulang, dan terus tuh pulang lah. Belum pulang sih, itu baru sampai gerbang sekolahan. Pas sampai gerbang sekolahan, di situ ngeliat video ulang dari ngevlog tadi. Pas dilihat, pas di WC itu ada kepala kuntilanak. Kepalanya saja sama badannya? Kepala doang. Itu jelas bener, tapi kayak nggak ada mata, kayak rata dia. Kalau nggak ada mata tuh bolong, muka rata apa gimana? Iya, muka rata dia. Ya berarti nggak ada Kayak, semua, berarti nggak ada iya, hidung, nggak ada mulut. Kalau nggak ada mata dia bolong. Terus dari sekolah itu teman ngajak lagi, udahlah jam pulang dulu, kita kapan lagi bisa ngeliat kayak gini. Dan terus menujulah ada sekolah yang bekas. Pas sampai sana ngomong dulu mau kemana dulu nih. Pas sudah kayak gini, yaudah bikin vlog lagi. Berjalan tuh berdua. Pertama awalnya biasa aja gitu kan, ngeliling-ngelingin. Tapi pas ada ide tuh teman saya tuh, nih Mbak, katanya udah taruh aja HP-nya di sini di WC, siapa tahu kita bisa ngelihat penampakan. Dan taruhlah di HP di situ, dan kita orang menunggu di luar gitu kan, HP taruh dalam. Pas sudah berapa selang menit itu kepo kan, ayolah ngeliat katanya, takut ada apa gitu. Pas dilihat, kita orang ulang lagi tuh namanya video yang tadi, video penampakan video yang di sekolahan bekas itu nggak nyangkanya batu yang segede gini tuh kok bisa jalan gitu kan. Geser apa gimana? Dia gelinding itu tanpa ada angin pun satu. Itu jelas batu atau itu batok kepala atau apa? Itu batu.
Batu Batu bener-bener gede. batu ya. Dan sebelum itu pas naruh juga kita orang memang ngeliat itu batu. Awalnya tuh emang di situ, tapi kok beda ke dia tuh berpindah tuh ke ini, ke pintu toilet. Di situ kok aneh gitu kan. Merinding lah di situ semua. Nah, pas gimana pas udah ngeliat video itu, nanya ke teman, mau gimana nih katanya, mau pulang apa gimana, udah merinding nih katanya. Udah lanjut lagi katanya. Lanjutlah menerusin lagi ke belakang. Pas ke belakang memang udah nggak ada apa-apa gitu kan. Udah larut malam juga, sekitar jam 1-an kayaknya, Pak. Iya, jam 1-an. Udah pulang lah dari rumah dari sekolah itu ke rumah masing-masing. Pas sampai rumah masing-masing saya tuh langsung tidur gitu. Pas sampai tidur tuh sekitar jam 2:30 kayaknya. Saya tuh kebangun untuk kencing. Dan aneh saya lagi tuh kenapa nggak kencing di WC, tapi kok kencing di luar gitu. Di kali lah om. Pas kencing di kali, ada bayangan hitam gede bener. Matanya merah. Kasih, kok ngeliat ini lagi gitu kan. Ngeliatin, tapi beda kok, tadi tuh pocong, sekarang kayak hitam gede. Matanya merah gitu kan. Di situ aneh, apa ini? Adalah halusinasi paling. Pas jalan 3 meter 4 meter itu udah kayak udah nggak sadar lagi. Tiba-tiba saya tuh kesurupan katanya jangan pernah ganggu sekolahan bekas itu lagi. Dan di situ juga pas udah bangun itu ya lemas gitu kan. Dan di situ trauma sih, udah nggak mau lagi namanya untuk vlog lagi itu tentang misteri ya. Situ sih, itu doang sih, trauma benar Sampai sekarang masih. Iya. Apa pengen dihilangkan, disembuhkan traumanya apa gimana? Ya sebenarnya larinya ke Tuhan ya, ke Allah ya, kalau mau masalah kayak gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan dari cerita dari Adik Ivan ini, kalau kita mau membuat vlog ya, ini saran saja dari saya buat para sahabat-sahabat misteri di luar sana ya. Kalau mau membuat vlog tentang misteri, pastikan kalian lebih dari 1 orang dan harus ada yang bisa melihat atau mempunyai indera keenam lah. Jangan sampai kosong-kosongan, karena yang ditakutkan apa? Karena kita mengusik alam mereka, takutnya mereka tidak terima dan mengganggu seterusnya, seperti yang dialami oleh adik ini kan, sampai diikut sampai ke rumah dan sampai mengancamkan. Jangan sampai, karena kita ini walaupun sama tempatnya, sama berbeda alam, sama-sama kita bertempat tinggal di bumi ini, tapi kita saling berdampingan dan saling jangan mengganggu ya. Jadi intinya seperti itu aja lah. Jangan pernah main-main dengan alam gaib, karena kita tidak tahu resikonya seperti apa gitu. Jadi bisa diambil hikmahnya ya deh ya. Itu jangan, itulah, kita jangan sembrono sembarangan, apalagi kita cuma berdua doang tadi kata Ade kan, nggak ada yang bisa juga. Takutnya, untung Ade sudah sampai di rumah. Kalau Ade kesurupan waktu pas di sekolah, siapa yang menolong? Kalau sendiri, kalau dua-duanya kesurupan, siapa coba yang rugi? Kan Ade sama temennya sendiri kan. Jadi sampai di sini, apa ada cerita lagi dari Ade? Apa yang mau ditambahkan lagi? Ada sih, pengalaman pertama juga. Kalau yang tadi itu pengalaman kedua. Ini ada lagi pengalaman pertama itu di rumah, dan juga kata-kata warga sekitar itu memang rumah itu angker dan ada kuburan yang belum diangkut, jadi kayak masih ada kerangka-kerangkanya. Di rumah Ade apa di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Jadi pas jam
11 kayaknya. Itu pas masih nonton TV. Dan saya juga sering nggak pernah nutup pintu depan. Pas nggak seberang lama jam 11 itu kok ada di rumah itu tiba-tiba ada 2 orang masuk, yaitu nenek-nenek sama anak kecil perempuan. Di situ kaget dong. Jadi siapa ini katanya kan. Saya omong, "Nek, ngapain masuk sini?" gitu kan. Dan nenek itu langsung lari. Di situ saya merinding dong. Wah, apa ini? Saya juga ikut lari. Saya uber, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba hilang. Di situ kaget dong. Jadi apa ini guys? Dan nggak seberapa lama saya masuk ke kamar mandi untuk cuci muka. Apa ini halusinasi? Bukan. Pas masuk WC itu ada di sumur itu Mbah, ada kepala itu kayak mau naik ke atas. Dan pas saya ngeliat itu apa ini kan, kok bulat gitu kan, padahal apa ini ember apa bukan gitu kan, maksudnya tuh kayak gimana gitu kan. Ini mah kasih kan apa ini kan, apa ember gitu kan. Pas hidupin lampu, kepala kan. Saya lari dan minta tolong ke warga sekitar gitu kan. Dan pas dicek nggak ada lagi gitu kan. Terus udahlah di situ warga di situ udah tidur gitu kan, udah ngelupain. Dan besoknya itu datanglah ahli gitu kan, ahli paranormal. Di situ cerita kenapa. Dan saya juga belum tahu gitu kan kalau saya udah bisa ngeliat gitu kan. Pas tentunya dari kakak itu nggak diwarisin, nggak boleh, kamu tuh harus bisa gini, harus punya dunia mistis gitu kan. Terus kata paranormal itu, di situ kaget dong. Terus saya ngomong gini, bisa ditutup nggak Mbah? Bisa katanya. Pas ditutup itu apa itu yang saya ditotok kayaknya di punggung ini, ditotok. Bukan saya yang kesakitan, tapi dia yang kesakitan Mbah. Dia mental. Dan situ kaget dong. Nah, kok mental gitu kan. Di situ dia ngomong, ini warisan dari kakek, nggak boleh diapa-apain. Situ kaget. Di situ ya takut gitu kan. Ya karena saya nggak mau lagi gitu kan, nggak mau lah namanya untuk ke dunia mistis, dunia goib gitu kan. Saya mau jadi kayak orang-orang biasa gitu yang nggak bisa ngeliat. Ya situ doang sih kalau pengalaman pertama saya ngeliat nenek sama anak kecil gitu kan. Saya juga kaget kalau di WC dan di kamar depan itu ada kuburan. Memang benar itu ada nenek sama anak kecil perempuan, masih ada kerangkanya. Tentunya itu belum diangkat gitu kan. Ya sampai sekarang pun belum diangkat gitu. Itu sih Mbah. Jadi masih ada di situ lah ya. Masih itu ada di situ kerangkanya itu berarti belum disempurnakan atau ditemukan dengan layak. Jadi bisa ditarik kesimpulan, makanya kita kalau maghrib itu kita disuruh pulang. Kalau kita main di luar, pulang tutup semua pintu ataupun jendela, karena itu wayahnya bangsa alam goib itu dia keluar. Makanya kita tutup pintu. Baik kalau udah sampai malam jam 12 itu kita tutup pintu ya untuk menjaga dari hal-hal yang tidak dimungkinkan seperti maling ataupun ya seperti itu juga bisa masuk dianya. Kita menutup lah, jangan sampai kita seperti membuka silahkan gitu. Jadi tutup itu ya harus gitu. Jadi ya mungkin adik itu kejadian tadi itu bisa jadi pengalaman buat adik untuk ke depan, untuk lebih waspada lagi terkait. Jadi mungkin emang adik ini kita lihat emang ada bakat. Kalau adik ini diasah ya bisa lebih peka lagi, lebih untuk mendalami lagi. Tapi adik kayaknya nggak mau, kayaknya mungkin ya biar alam aja yang
menyeleksi ya gitu. Jadi makasih nih ceritanya nih untuk berbagi-bagi sharing kepada sahabat-sahabat di luar sana ya, mungkin untuk menambah wawasan pengetahuan ya tentang alam gaib, mistis-mistis ya. Jadi di bumi ini dimanapun, di belahan bumi manapun pasti ada mereka dan kita berdampingan. Yang penting kita saling mengganggu, saling berdampingan aja. Intinya saling mengganggu, oke? Dan terima kasih atas kesediaan waktunya De Ipan. Dan untuk sahabat-sahabat misteri di luar sana, tetap dukung, like, komennya untuk channel The Best Misteri supaya lebih berkembang, lebih eksis dan lebih maju jaya lagi. Dan terima kasih semua. Dan cuma Allah Tuhan saja yang bisa membalas kebaikan kalian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.